Martin Paes terancam gagal bela timnas Indonesia. Kabar buruk datang ke PSSI tentang pemain keturunan yang bernama Martin Paes. Kiper asal Belanda itu terancam tidak bisa membela timnas Indonesia. Hal ini disampaikan secara langsung oleh anggota Esko PSSI Arya Sinulinga. Kepada awak media, Arya mengakui bahwa situasinya untuk membela timnas Indonesia sangat sulit. Arya pun angkat bicara karena memang isu PES berpeluang gagal membela timnas Indonesia sudah mulai beredar di media sosial. Ini sekaligus memberikan jawaban terkait salah satu pengamat sepak bola Indonesia yang sudah mulai bicara tentang kiper berusia 25 tahun tersebut. Kami mencoba meluruskan tentang isu PES setelah salah satu pengamat sepak bola berbicara tentang dirinya dan ramai di media sosial, kata Arya pada hari Jumat 9 Februari. Arya pun mengakui bahwa memang proses naturalisasi PAES untuk membela timnas Indonesia terkendala. Ini karena ia rupanya sempat membela timnas U21 Belanda. PAES pun dikabarkan sempat membela timnas U21 Belanda melawan Belarusia U21 pada ajang kualifikasi Piala Eropa U21 2021. Kala itu, ia sudah berusia 22 tahun. Menurut aturan FIFA, seorang pemain bisa berganti dan bermain untuk tim nasional lainnya jika berusia di bawah 21 tahun pada saat terakhir bermain, baik itu di tim junior ataupun senior di pertandingan resmi. Adapun PAES kala itu masuk ke dalam skuad timnas U21 Belanda dan berstatus sebagai pemain cadangan. Besar uang untuk Sinteyong jika tinggalkan Indonesia. Segini uang yang akan diterima oleh Sinteyong jika meninggalkan timnas Indonesia menarik diulas. Pasalnya, pertama kalinya sepanjang sejarah, timnas Indonesia lolos ke fase gugur Piala Asia saat diasuh oleh Sinteyong. Dengan prestasinya tersebut, membuat pelatih asal Korea Selatan ini mendapatkan tawaran tinggi dari negara lain. Salah satunya mengenai gaji serta tunjangan yang akan didapatkannya. Dalam hal ini, media Vietnam membeberkan segini uang yang akan diterima olehnya jika meninggalkan timnas Indonesia. Kabarnya, jika ia memperpanjang kontrak di timnas Indonesia hingga 2027, Baomoy mengatakan, Sinteyong akan menerima 1,5 juta USD atau setara 23,6 miliar per tahunnya. Entah dari mana Baomoy mendapatkan kabar tersebut. Namun, jika kabar ini benar adanya, itu berarti Sinteyong akan mengalami kenaikan gaji sebesar 500.000 USD per tahunnya. Sebab, Sinteyong saat ini memiliki gaji sebesar 1 juta USD atau sekitar 15,7 miliar per tahunnya. Jika timnas Indonesia mengalahkan Vietnam di 2 laga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sinteyong akan mendapatkan perpanjangan kontrak dari PSSI dengan menerima gaji super, yakni 1,5 juta USD per tahunnya. Tulis Baomoy. Sinteyong resmi balik ke Korea Selatan. Sinteyong resmi balik ke Korea Selatan ketika timnas Indonesia memasuki masa libur. Mengutip dari akun Instagram Songnam FC di @sfc.songnam, pelatih 53 tahun itu kembali bekerja bersama klub asal Korea Selatan tersebut. Kelar membawa timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023, Sinteyong rupanya mendapat jatah libur dari PSSI. Kesempatan libur itu digunakan Sinteyong untuk pulang ke Korea Selatan. Di negeri ginseng tersebut, ia kembali bekerja bersama Songnam FC. Sekedar diketahui, sejak media Oktober 2023, Sinteyong dipercaya sebagai Ketua Komite Penasihat Songnam FC. Lantas, apa tugas yang dikerjakannya saat mengemban tugas tersebut? Ayah dari 2 anak tersebut memiliki peran menjadi penasihat di bidang pengelolaan pemain dan juga klub.
termasuk merekomendasikan klub terkait pemain mana yang cocok untuk Songnam FC. Karena itu, ia bisa saja merekomendasikan Songnam FC untuk merekrut pemain asal Indonesia. Namun rekomendasi tersebut tidak bisa sembarangan, melainkan sang pemain wajib memiliki kualitas bersaing di Liga 2 Korea Selatan. Bersama Presiden Songnam FC, Shin Sang-jin, dan Ketua Komite Penasihat Songnam FC, Shin Tae-yong, tulis Songnam di akun Instagram mereka. Harapannya, tugas Shin Tae-yong di atas tidak mengganggu konsentrasinya bersama Timnas Indonesia. Tiga pemain Timnas Indonesia layak masuk radar klub top Eropa. Piala Asia 2023 menjadi panggung bagi para pemain muda berbakat di benua kuning untuk menunjukkan kemampuan mereka. Sorotan besar terhadap turnamen juga menjadi kesempatan bagi tim-tim pencari bakat untuk menemukan talenta muda. Dengan Piala Asia 2023 menyisakan partai final, media Inggris ESPN menyebut beberapa pemain 23 tahun ke bawah yang paling menarik. Mereka menyebut deretan pemain tersebut dalam artikel berjudul "Pemain muda manakah yang akan diincar oleh raksasa Eropa?". Setidaknya ada 9 pemain yang menurut ESPN layak masuk dalam radar klub-klub besar Eropa. Menariknya, 3 di antaranya merupakan pemain Timnas Indonesia, yaitu Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, dan Justin Hubner. Nama pertama merupakan pencetak gol penyeimbang saat Indonesia kalah 1-3 dari Irak di laga grup D. Menurut ESPN, Marcelino juga memiliki statistik yang paling menonjol di skuad Garuda dalam beberapa aspek. Ferdinand hampir mencatatkan 20 caps meski baru melakukan debutnya pada awal tahun 2022. Ia bermain setiap menit dalam 4 pertandingan Indonesia di Qatar dan mencetak gol penyeimbang dalam pertandingan pembuka mereka melawan Irak, tetapi tidak mampu mencegah timnya menelan kekalahan 1-3. Gelandang 19 tahun kelahiran Jakarta itu bermain di berbagai posisi, dan dia memimpin timnya dalam tackle, take on, dan tembakan dari pemain terbuka. Menurut Opta, ia hanya tertinggal dari Jenner dalam perolehan bola. FIFA resmi umumkan venue duel Timnas Indonesia versus Vietnam. FIFA resmi mengumumkan venue duel antara Timnas Indonesia dan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia Zona Asia.